Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widyastuti, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Bakauheni. SMP Negeri 1 Atap 1 Bakauheni berada di Desa Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Lokasinya menjadi satu dengan SD Negeri 1 Totoharjo, dengan wilayah yang sangat terbatas serta berdekatan dengan rumah penduduk. Tidak ada kantin sekolah. Peserta didik membeli makanan di warung rumah penduduk dan membawa sampah pembungkus makanan dan minuman ke lingkungan sekolah yang menyebabkan sampah berserakan di halaman sekolah ataupun selokan. Tempat sampah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tempat pengumpulan akhir sampah pun penuh dengan berbagai jenis sampah yang menumpuk. Sebagai kepala sekolah, saya merasa harus membuat perubahan agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk proses pembelajaran. Sebagai langkah awal, saya melakukan identifikasi warga sekolah, baik peserta didik, pendidik, ataupun tenaga kependidikan. Saya melakukan perbincangan mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaiki lingkungan. Setelah mendapatkan banyak tanggapan dari warga sekolah, maka saya melakukan pertemuan dalam rapat koordinasi dengan warga sekolah untuk membuat rencana kegiatan. Hasil diskusi dengan warga sekolah, maka diputuskan untuk menangani lingkungan sampah di sekolah melalui kegiatan pembelajaran kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk pelaksana proyek, dibentuklah tim pengembang proyek yang dikuatkan dengan surat keputusan. Selanjutnya, tim pengembang proyek bekerja di dalam kelompok antara lain menentukan tema, topik, dan tujuan pembelajaran, menentukan jadwal kegiatan, membuat perangkat pembelajaran dan modul, serta menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Adapun tahapan pelaksanaan proyek terdiri dari: pertama, tahap pengenalan. Diawali dengan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik memperdalam materi, berdiskusi, serta presentasi tentang asal-usul sampah, jenis-jenis, ciri-ciri, dan dampaknya terhadap perubahan iklim global. Diharapkan pula dengan pemahaman sampah yang benar, peserta didik bisa menangani sampah dimanapun dia berada. Tahap kedua adalah tahap kontekstualisasi. Kegiatan ini meliputi pendataan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan dan memilah sampah untuk memperkuat teori dan penerapan dalam kehidupan. Untuk meningkatkan kepedulian dan empati, peserta didik juga melakukan sosialisasi cara memisahkan sampah kepada peserta didik SD Negeri Totoharjo. Tahap yang ketiga adalah tahap aksi. Pada tahap ini, peserta didik menuangkan ide dan sikap secara nyata. Diawali dengan membuat poster tentang sampah, baik menggunakan kertas, papan, maupun membuat mural. Selanjutnya, peserta didik membuat barang kerajinan dari sampah yang bisa didaur ulang. Hasil-hasil kerajinan sampah antara lain membuat bunga hias dari plastik warna-warni, membuat tas, tempat tisu, dompet ataupun tikar dari saset pembungkus minuman dan makanan, membuat ekobrik dari botol dan berbagai macam sampah plastik, membuat bunga hias dari batok kelapa,
dan mengumpulkan sampah organik menjadi pupuk kompos yang selanjutnya digunakan untuk menanam berbagai jenis sayur dan bunga telang. Untuk rencana tindak lanjut dari P5 ini, kami membuat program yaitu PAPISA, Pilah Pilih Sampah, dengan gerakan kegiatan antara lain, ayo kurangi sampah plastik. Warga sekolah menggunakan wadah makanan dan minuman saat membeli makanan. Piketku asik. Salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan warga sekolah saat bertugas piket. Selanjutnya adalah gotong royong yuk. Adalah kegiatan bersama di setiap hari Jumat pekan ketiga untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Sampah Karyaku berjalan dengan lancar, didukung oleh seluruh warga sekolah. Berikut adalah refleksi dari guru dan beberapa murid terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya sangat mendukung sekali atas kegiatan P5, yakni pengelolaan sampah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, karena dengan kegiatan tersebut dapat mengembangkan anak mengenai pemilihan sampah dan cara menanggulangi sampah, bahwa sampah tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi masih bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat, sehingga kegiatan Proyek B5 lebih mengena dan bermakna terhadap pembelajaran kepada anak. Kegiatan proyek ini berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, dan tahapan yang paling berkesan buat saya yaitu bagian kontekstual, yaitu ketika saya mendampingi anak-anak sosialisasi tentang sampah ke SD, dan ketika mendampingi anak-anak untuk memilah-milah sampah berdasarkan jenisnya. Saya berharap kegiatan proyek ini bisa terus berlangsung karena banyak manfaat yang diperoleh, yaitu kebersihan sekolah akan tetap terjaga, kemudian meningkatkan kreativitas anak, yaitu mengolah sampah menjadi sebuah karya. Saya senang melakukan P5 di sekolah karena lingkungan sekolah menjadi lebih tertata dan bersih. Kegiatan P5 yang sangat berkesan bagi saya adalah pada saat melakukan sosialisasi memisahkan sampah kepada adik-adik SDN 1 Toto Harjo. Saya jadi lebih bersemangat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ternyata sampah bisa menjadi kerajinan yang bermanfaat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila membuat saya belajar membuat kerajinan dari sampah. Demikian pemaparan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Atap 1 Bakauheni. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.